Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel aku Maya Sari. Senang sekali aku bisa buat video lagi di tengah-tengah kesibukan aku menjadi ibu rumah tangga. Memang kalau nurutin pekerjaan rumah nggak ada habisnya ya teman-teman. Ada aja gitu kerjaannya dan nggak selesai-selesai juga. Dan memang semua hal kalau nggak ada niat pasti nggak akan berjalan. Seperti halnya nabung. Nabung kalau hanya di angan-angan aja dan enggak ada niat, enggak ada actionnya, pasti enggak akan punya tabungan. Pada video kali ini, aku mau berbagi tips mengubah kebiasaan boros menjadi hemat. Siapa nih di sini yang nggak suka belanja? Pasti semuanya suka belanja ya teman-teman, baik laki-laki ataupun perempuan. Apalagi kalau habis gajian dan gajinya besar pula. Pasti pertama kali terima gaji pengennya shopping, belanja, pergi ke pusat perbelanjaan, pengennya happy-happy habisin uang. Nah, padahal kita nggak tahu nih kebutuhan kita untuk 1 bulan. Jadi, untuk tips yang pertama adalah mengubah kebiasaan boros menjadi hemat adalah menyusun anggaran dan menerapkannya secara bertahap. Biasanya nih orang-orang yang hidupnya boros tidak memperhitungkan berapa banyak uang yang keluar setiap bulannya. Yang penting tuh mereka merasa puas udah beli barang yang mereka inginkan. Nah, coba deh mulai sekarang bikin anggaran atau budgeting, utamakan dulu uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam 1 bulan. Jadi jangan pergi shopping dulu dan habisin uang di awal bulan dan nggak tahu nih untuk hari-hari selanjutnya akan cukup atau enggak. Jadi kalau habis gajian, jangan langsung pergi ke mall, beli baju, beli tas. Jangan dulu ya teman-teman, tapi kita beli hal-hal yang diperlukan seperti beras, minyak goreng, semacam sembako gitu yang kita perlukan dalam 1 bulan. Dalam membuat anggaran ini kita lakukan secara bertahap. Misal nih, yang biasanya boros, biasanya sekali makan, belinya suka di luar, dan sekali makan habisnya 20.000. Jadi dalam 1 hari 3 kali makan habisnya 60.000 untuk uang makan. Nah, ini kita lakukan secara bertahap. Kita rubah, misalnya mengurangi jajan di luar dan lebih masak sendiri aja di rumah. Misalnya, terutama masak nasi ya teman-teman, itu bisa lebih menghemat pengeluaran. Kalau misalnya teman-teman belum bisa masak sendiri di rumah, itu paling enggak bisa masak nasi di rice cooker. Lauknya sementara bisa beli dulu, cuman kita jangan sampai beli terus setiap hari karena itu akan boros. Jadi kita juga harus belajar masak sendiri supaya lebih hemat budget dan bisa nabung. Tips yang kedua adalah melakukan analisa apakah kebiasaan kita mengeluarkan uang itu sudah termasuk penghematan. Contohnya, biasanya kalau belanja sayur harian targetnya 30.000 per hari. Jadi dalam 7 hari membutuhkan uang 210.000 per minggu. Nah, dalam 1 minggu ini ternyata kita bisa belanja hanya menghabiskan 180.000 per minggu. Berarti kita bisa hemat 30.000 per minggu. Dan ternyata bisa nih memilih menu-menu makanan yang lebih hemat dari minggu-minggu sebelumnya. Nah, ini tandanya kita bisa menghemat pengeluaran ya teman-teman. Tips yang ketiga yaitu cari tahu penyebab boros. Biasanya yang bikin kita boros, kita suka scroll-scroll barang nih yang di online shop. Bener nggak teman-teman? Jadi suka ngeliatin barang-barang yang lucu, yang bikin kita pengen beli. Padahal sebenarnya barang itu nggak terlalu penting. Kita tergiur nih dengan harga lebih murah, gratis ongkir, harga diskon 50%. Nah, ini nih yang bikin kita boros. Terus gimana nih solusinya? Solusinya jangan sering buka aplikasi online shop ya teman-teman. Cukup dibuka kalau kita emang lagi bener-bener butuh barang yang mau dibeli. Itu sih menurut aku.
Yang keempat adalah melakukan penghematan mulai dari hal yang kecil. Contohnya nih, kita biasanya nyucinya tiap hari. Padahal kalau nyuci tiap hari itu bisa boros air dan deterjen. Nah, di sini kita bisa rubah untuk nyucinya nunggu banyak dulu sehingga bisa lebih hemat air dan deterjen. Tips yang kelima adalah menjadikan kebiasaan hemat sebagai rutinitas sehari-hari. Contohnya ini ada di lingkungan sekitar rumah aja ya teman-teman. Misalnya nih habis sholat subuh biasanya kita tidur lagi. Nah ini kita rubah nih. Kita bangun dan matikan lampu-lampu yang udah nggak diperlukan. Bisa buka jendela supaya matahari bisa masuk ke dalam rumah. Jadi kita bisa lebih hemat listrik ya teman-teman. Yang keenam, mengubah habit menjadi rutinitas baru. Contohnya nih, kita sering beli kopi di kafe dengan harga 40.000. Nah, ini kita bisa rubah dengan cara menyeduh kopi aja di rumah. Kalau misalnya kita sering bareng sama teman-teman, nah kita ajak aja teman-teman pergi ke rumah kita dan kita bisa ngopi bareng di rumah. Nah, itu bisa lebih hemat budget ya teman-teman. Dan yang ketujuh adalah hindari godaan pusat perbelanjaan dan online shop. Jadi kita jangan sering-sering pergi ke pusat perbelanjaan karena sudah pasti itu akan menghabiskan uang ya teman-teman. Kalau kita sering jalan-jalan ke mall, itu biasanya kalau kita mau hemat juga susah ya teman-teman karena kita pasti akan tergoda melihat barang-barang di sana. Kemudian juga tentang online shop nih teman-teman. Juga jangan sering buka-buka online shop dan suka ngeliatin barang-barang yang lucu karena kita akan tergoda untuk membelinya. Yang kedelapan adalah support keluarga dan orang terdekat. Nah, di sini kan karena kita ingin hemat dan enggak boros, kita juga perlu nih dukungan dari suami tercinta. Jadi kalau kita ingin hemat, suami juga harus tahu nih visi dan misi kita ingin hemat dan ingin nabung. Jadi kita harus kompak dengan suami untuk bisa lebih hemat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia teman-teman 8 tips mengubah kebiasaan boros menjadi hemat ala aku ya teman-teman. Semoga teman-teman menyukai video aku dan semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video aku. Terima kasih yang sudah selalu mensupport konten sederhana aku. Terima kasih untuk like dan komennya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.